sepertinya menarik sekali. Karena kalau saya dengar cerita dari yang pernah saya diskusi, biasanya mereka kebanyakan berangkat setelah keterima beasiswa. Nah, Mbak sendiri belum keterima sudah berani berangkat, luar biasa gitu. Makanya ini menarik. Dan ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang lain yang saat ini mungkin kesulitan dapat beasiswa gitu. Dan mungkin bisa berani berangkat juga nyontohin Mbaknya gitu. Nah, kita mau agak lebih rinci sedikit, Mbak. Jadi, kalau saya rinci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bahagia sekali malam ini bisa berjumpa silaturahim dengan Mbak Feviana. Dan insya Allah malam ini kita mau bincang santai, kita mau kupas gimana kisah perjuangannya hingga kemudian bisa kuliah S2 dan S3 di Jepang. Ini sangat luar biasa. Semoga nanti teman-teman kayaknya sudah ini ya, sudah nggak sabaran nih Mbak, nggak sabar untuk mendengarkan langsung kisah ceritanya. Namun sebelumnya ada baiknya kita kenalan dulu, karena saya juga belum terlalu kenal, cuman kenal lewat medsos dan baru pertama berjumpa juga seperti ini. Nah, untuk itu kita sapa dulu Mbak Feviananya. Gimana kabarnya Mbak? Halo, alhamdulillah baik. Monggo Mbak, bisa langsung perkenalan saja. Apa ya? Singkat aja ya. Nama saya Feviana M. Amin. Aslinya dari Riau, Pekanbaru. Oh, dari Riau ya. Ya, dari Riau, Pekanbaru. Habis itu ya mungkin itu aja. Dan sekarang lagi lanjut kuliah di Jepang. S3 ya Mbak? Ya, ambil S3 PhD bidang Bioteknologi Engineering di Toyama Prefectural University. Insya Allah. Kalau boleh tahu statusnya gimana? Status? Belum menikah. Oh, ya siapa tahu ada yang single, masih single. Oke, itu aja. Oh ya, katanya Mbak punya channel YouTube ya? Apa nama channelnya Mbak? Oh iya. Ada channel YouTube-nya. Lupa ini namanya. Pokoknya Feviana M. Amin. Cek aja di ini. Nama saya sendiri Feviana M. Amin. Ya, cek di situ nanti. Jangan lupa di untuk subscribe ya. Yang pengen tahu cerita tentang, maksudnya kayak mana kehidupan di Jepang, saya ada posting beberapa di sana tentang ya kehidupan di Jepang, apa lagi ya, kayak mana cara pendaftaran sekolah bahasa di Jepang, kayak mana cara pendaftaran kuliah di Jepang, mungkin ada beberapa saya posting di sana. Belum semua, masih banyak lagi yang mau dibuat, tapi karena S3 sibuk banget, jadi masih belum sempat. Ya, posting. Luar biasa memang kalau S3 itu. Saya pernah satu dormitory dengan teman S3, sibuk sekali. Itu teman-teman, jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya. Channelnya Mbak Feviana. Oke, kita langsung saja nih Mbak. Mbak kan dulu dapat beasiswanya itu kan S2 sama S3 ya Mbak? Dua-duanya dengan beasiswa. Ya, bukan. S2 beasiswa, S3 belum. Jadi S3 itu statusnya belum beasiswa. Tapi kalau di Jepang namanya menjo. Apa itu menjo, Mbak? Menjo itu pembebasan biaya kuliah. Jadi dia bukan tergolong beasiswa. Ya, mungkin kalau di Jepang gimana ya jelasnya? Kalau di Indonesia mungkin tergolong beasiswa ya, karena free biaya kuliah. Tapi kalau di Jepang menjo itu bukan beasiswa. Jadi menjo itu cuma sekedar peringanan biaya kuliah kayak gitu. Tapi saya dapatnya 100% free biaya kuliah. Jadi kayak free, gratis kuliah gitu. Oke, nanti kita tapi kupas. Bukan beasiswa. Nah, kupas tuntas lah yang itu ya. Jadi kita kupas tuntas, tapi kita balik ke sejarah masa lalu dulu. Jadi dulu S2-nya juga di Jepang ya Mbak? Iya, kampusnya sama. Mungkin Mbak bisa cerita dulu gimana kisah S2-nya hingga kemudian bisa sampai ke Jepang gitu.
Mungkin mau cerita dari setelah lulus S1 atau seperti apa, dan mungkin komplitnya saya serahkan, suka dukanya seperti apa, saya serahkan langsung ke Mbak Feviana. Iya, oke. Makasih. Jadi awalnya itu waktu berangkat ke Jepang, awalnya saya cari-cari beasiswa dari Indonesia ya. Tamat kuliah, 1 tahun sebelum tamat kuliah, itu saya udah berencana mau kuliah di luar negeri. Jadi saya survei kampus, cuman karena dulunya nggak terlalu suka sama negara-negara Barat, negara-negara Amerika atau Eropa sana, saya nggak suka, saya jadi cari negara-negara Asia, tapi yang maunya tuh yang standar kampusnya juga bagus gitu. Jadi maksudnya negara Asia tapi negara maju, jadi gitu yang saya cari. Waktu itu banyak ya beberapa juga yang dicari, ya paling utama sih antara Jepang, Korea waktu itu. Karena kan bisa dibilang Jepang sama Korea Selatan ya, karena bisa dibilang cukup maju kan, pendidikan juga cukup maju. Jadi waktu itu cari satu Turki kayaknya. Turki waktu itu cari juga. Cuman kayaknya kejauhan Turki, jadi waktu itu ya banyak pertimbangan lah kan, karena saya nggak ada, maksudnya cari beasiswa juga waktu itu, memburu beasiswa tapi banyak kendala di TOEFL, di ini gitu. Jadi waktu itu juga setahun sebelum tamat kuliah itu saya udah survei. Akhirnya saya memutuskan untuk milih Jepang karena saya pikir gini, kalaupun nggak dapat beasiswa di Jepang, Jepang itu ada part-time job. Jadi mahasiswanya boleh kerja part-time. Nah, jadi saya berpikir kalau seandainya suatu saat pun saya di Jepang ada masalah dengan keuangan, saya tetap bisa survive dengan part-time job. Jadi waktu itu saya juga nyari di Korea, tapi Korea tuh ada sedikit pelarangan gitu untuk mahasiswa asing untuk bekerja sambil kuliah waktu itu. Pokoknya 2015 lah ya, 2015 karena saya kisaran start dari awal tahun 2015 itu saya udah survei semua. Jadi akhirnya saya putusin untuk ke Jepang. Tapi waktu itu bingung gimana cara ngejar beasiswanya. Pas cari informasi tentang Max, itu kan beasiswa yang dari kedutaan kementerian ini kan, kementerian Jepang. Itu kan ada 2 Max itu, yang U2U sama G2G. Tapi kampus karena saya juga dari kampus Unri, maksudnya bukan dari UGM, IPB, ITB, bukan yang kampus top-top Indonesia, jadi agak susah juga waktu itu. Jadi saya berpikir, aduh gimana caranya ya biar bisa tetap ke Jepang gitu, gimana caranya. Dan kalau saya ikut les lagi, bahasa Inggris lagi, ini lagi, waktu itu saya belum ini. Dan nggak pede juga kan. Dan waktu itu saya dengar juga kalau di Jepang itu lebih mudah dapat beasiswa. Tapi kalau bisa bahasa Jepang gitu. Ya. Jadi, Oh, bisa bahasa banyak pun. Bisa bahasa Jepang. Iya, banyak. Iya, jadi kayak banyak saya dengar gitu kan. Banyak ini beasiswa dari foundation. Jadi dalam artian walaupun nggak dapat beasiswa dari yang pemerintahnya, itu ada beasiswa dari foundation yang bisa didapat di Jepang. Tapi itu ada yang harus bisa bahasa Jepang gitulah. Jadi waktu itu saya berpikir, dan juga orang Jepang nggak terlalu suka sama bahasa Inggris. Oh, ya. Jadi mereka lebih menghargai orang asing yang bisa bahasa Jepang dibanding kita hanya sekedar menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, kayaknya lebih baik langsung ke Jepang aja gitu. Jadi coba-coba cari sekolah bahasa waktu itu. Saya dapat, cuman ya itu sekolah bahasa untuk awal berangkat itu harus biaya sendiri. Cuman saya tanya-tanya sama senior-senior. Jadi saya hubungin alumni-alumni yang udah sekolah bahasa di Jepang, saya tanya-tanya gimana caranya ini. Kemudian ya saya dapat informasi dari mereka, kalau bisa juga sekolah bahasa sambil kerja part-time. Jadi nanti uang kerja part-time-nya untuk bayar uang biaya sekolah bahasa gitu. Cuman harus modal di awal gede, maksudnya di berangkat di awal. Tapi nggak makan waktu, karena kan kalau kalau ikut-ikut les lagi, belajar lagi untuk cuma ngejar beasiswa kan taking time ya. Maksudnya kita belum tentu belajar 1 tahun itu udah ini banget gitu. Iya. bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus biaya untuk les bahasa Inggrisnya lagi, dan itu belum tentu bisa dapat beasiswa dengan saingan yang terlalu banyak di Indonesia gitu. Yang dapat beasiswanya cuma 1-2 orang, saingannya berapa ratus ribu gitu kan. Jadi waktu itu saya memikir, saya langsung coba berangkat lewat sekolah bahasa aja, dan untuk dapat visanya lebih mudah. Jadi saya akhirnya
ya memberanikan diri ngomong sama orang tua. Ya awalnya sih nggak diizinin, tapi dengan proses panjang akhirnya dikasih izin. Itu paling berat sih itu untuk dapat izin. Akhirnya bisa berangkat, alhamdulillah berangkat. Sekolah bahasa 2 tahun. Nah, di sekolah bahasa itu ada persiapan untuk masuk S2-nya. Jadi sekolah kayak memberikan fasilitas gimana caranya untuk bisa lulus masuk kuliah di Jepang, baik itu kuliah S1 ataupun S2. Di akhirnya itu udah 6 bulan terakhir, 6 bulan apa? 6 bulan terakhir, 6 bulan atau kisaran setahun sebelum lulus sebelum lulus sekolah bahasa itu ada persiapan juga, kelas persiapan masuk S2. Jadi waktu itu saya ikut, ada daftar juga ikut kelas itu. Terus ya mencoba menghubungi itu, belajar menghubungin profesor. Akhirnya saya dapat, kalau dari Indonesia kayak apa, letter of acceptance gitu. Kalau saya diterima, jadi saya menghubungi profesornya langsung, saya cerita, dan saya dapat rekomendasi juga dari, waktu itu saya menghubungin profesor, saya daftarnya di Tokyo University Marine Science and Technology, karena saya alumni ilmu kelautan, jadi saya berpikirnya sebenarnya mau lanjutnya di Marine Science lagi. Jadi saya daftarnya ketinggian di Tumsat. Mantap itu kalau lolos. Ya, tapi gagal. Tapi sudah mencoba, Masya Allah. Man. Ya, jadi profesornya terima saya, tapi karena aturan pihak kampus mereka itu cuma bisa menerima mahasiswa asing yang ada kerjasama sama 5 kampus kalau nggak salah saya waktu itu, UI, UGM, IPB, habis itu mana lagi, pokoknya ada 5 kampus yang mereka cuma bisa terima. Ya, jadi yang kampus saya nggak bisa mereka ini. Apalagi kampus saya. Jadi waktu itu ya sudah gitu, saya pasrah kan karena nggak bisa diterima. Jadi tapi profesornya baik, jadi dia bilang, bagaimana kalau kamu daftar di kampus negeri yang lain. Saya ada rekomendasi profesor, jadi beliau merekomendasikan saya ke profesor yang satunya lagi yang sama bidang natural product. Jadi waktu itu sebenarnya saya larinya ke marine science, bagian yang natural product dari marine science. Nah, profesornya itu beliau ada sahabat karib yang sama-sama profesor bidang natural product. Awalnya saya pikir saya daftarnya di kampus Marine Science juga gitu. Jadi saya oke, saya daftar, saya hubungilah teman beliau yang profesor ini juga, dan beliau menerima saya juga. Oke, silakan datang ke ke kampus saya. Saya datang ke kampus, sama sekali tidak paham kalau itu kampusnya teknik. Jadi saya daftar, saya ikut ujian sampai saya selesai. Sampai saya masuk di labor, saya lihat laboratoriumnya hampir mirip-mirip, dan kebetulan yang dipajang sama beliau itu penelitian natural product yang berasal dari laut. Jadi kayak dari marimo, kayak dari teripang, beberapa jenis teripang yang mereka teliti jadi bahan obat. Kemudian koral. Jadi saya berpikir, saya masuk sama-sama masih di bidang marine science. Nyambung lah ya. Nyambung, iya. Jadi waktu itu departemennya dia tulis cuma departemen bioteknologi, microbiology. Jadi dia gimana ya, jurusannya departemennya itu bioteknologi tapi laboratoriumnya itu microbiology. Jadi waktu, dan saya juga basic penelitian S1-nya juga di microbiology laut. Jadi marine microbiology. Jadi saya berpikir masih satu bidang sama saya, tapi pas sudah masuk ternyata saya di engineering-nya. Jadi itu bikin shock gitu. 2 tahun kuliah itu shock banget, 2 tahun kuliah itu, karena saya nggak tahu gitu kalau ternyata saya di bioteknologi, di engineering-nya, bukan yang di science-nya. Dia mau nggak mau ya saya bener-bener ya belajar kayak anak teknik gitu. Jadi alhamdulillah 2 tahun alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ya wisuda, terus yang sebelum wisuda juga kan profesor sebenarnya udah menawarkan dari awal untuk S3 lanjut. Jadi S2 sampai S3 lanjut gitu. Sebentar dulu, Mbak. Boleh dipotong dulu, Mbak? Untuk boleh. Sebelum ke S3 nih. Kita mau kumpas dulu nih, karena sepertinya menarik sekali. Karena kalau saya dengar cerita dari yang pernah saya diskusi, biasanya mereka kebanyakan berangkat setelah keterima beasiswa. Nah, Mbak sendiri
belum keterima sudah berani berangkat, luar biasa gitu. Makanya ini menarik. Dan ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang lain yang saat ini mungkin kesulitan dapat beasiswa gitu. Dan mungkin bisa berani berangkat juga nyontohin Mbaknya gitu. Nah, kita mau agak lebih rinci sedikit, Mbak. Jadi kalau saya ringkas tadi, Mbak itu dari S1 kan? Kemudian survei. Nah, itu surveinya seperti apa, Mbak? Terus yang mau kita tanya itu tadi belajar bahasa Jepangnya itu di Jepang atau di Indonesia, Mbak? Oh, di Jepang langsung. Jadi saya berangkat itu belajar bahasa Jepang di Jepang langsung. Di Indonesia saya ikut kursus 6 bulan cuman. 6 bulan kursus bahasa Jepang. Jadi cuman tahu dasar-dasarnya aja 6 bulan itu. Sama beberapa kosakata, pokoknya yang important lah. Yang penting banget gitu. Habis itu langsung ke 6 bulan, habis itu saya daftar sekolah bahasa. Wawancara sama mereka juga via ini Zoom, diwawancarai gitu apa alasannya kenapa mau daftar sekolah bahasa apa segala macam, terus melengkapi dokumen-dokumen, lulus visanya dari pihak sekolah, mereka yang nguruskan surat-suratnya sampai lulus dapat eligibility-nya, kemudian surat keterangan bahwa diterima gitu, habis itu urus visa, kemudian berangkat. Udah. Berarti tujuan utamanya itu memang yang penting sampai Jepang dulu ya, Mbak? Iya, sampai Jepang dulu, belajar dulu, maksudnya belajar bahasa dulu, tapi tetap fokusnya kan mau S2 kan, maksudnya fokusnya kuliah gitu. Jadi gitu. Tapi kebanyakan nih ya saya cerita, kebanyakan anak-anak yang kayak, maksudnya nggak cuma saya ya, banyak juga orang Indonesia yang lain datang ke Jepang gitu. Tujuannya memang awalnya mau kuliah gitu. Terus sampai di Jepang sekolah bahasa, terus kemudian tahulah ketika udah tahu kehidupan di Jepang bagaimana ini orang-orang Jepang bagaimana apa segala macam. Banyak kan kadang mereka aku mau kerja aja deh, banyak juga kayak gitu. Jadi kayak lupa. Kan. Ya, kayak lupa tujuan utamanya kuliah, mau aku sini mau kuliah gitu, banyak yang kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Ingat aja fokus tujuan, kalau memang mau kuliah ya fokus dulu ke kuliah gitu. Kalau apa namanya daftar sekolah bahasa itu dari mana dapatnya, Mbak? Dari info dari mana? Kalau misalnya ada teman yang mau mengikuti langkah yang seperti Mbak lakukan itu? Sekolah bahasa itu sebenarnya banyak ya. Di Jepang itu banyak macam-macam sekolah bahasa itu. Jadi waktu itu saya daftarnya ada namanya ACC, Japanese International Culture College. Jadi dia tuh kayak namanya sih kayak college lah gitu. Jadi dia ada yang beda-beda, dia ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah atau 1 tahun 7 bulan gitu. Habis itu ada yang 2 tahun. Nanti kita tinggal pilih mau kelas yang daftarnya yang 1 tahun atau kita mau daftar yang kelas 2 tahun gitu. Dia kayak college, gimana ya, kayak kursus, dibilang kursus tuh nggak kursus, tapi dia college. Jadi tuh bisa daftar macam-macam sekolah bahasa. Tinggal cek aja sama di Google lah, sekolah bahasa Jepang di Jepang, itu bakal keluar banyak referensi sekolah bahasa. Jadi setiap daerah di Jepang itu hampir banyak punya sekolah bahasa untuk mahasiswa asing. Banyak yang daftar, kebanyakan kayak dari Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, itu Vietnam, Cina, mereka daftar sekolah bahasa dulu ke Jepang. Jadi kayak mereka ya kalau udah fasih bisa bahasa Jepang, jadi kan untuk daftar di universitas juga lebih mudah. Oh iya. Dan lagi saingan lebih sedikit. Yang paling penting ini saingan lebih sedikit, karena saya nggak mau, maksudnya kalau saingan dengan yang orang di Indonesia saya udah kalah telak. Jadi saya kalah telak. Waktu itu saya bahasa Inggris masih gimana ya, nggak pede gitu apa segala macam, jadi saya nggak mau mesti wah ini kalau saya ngejar beasiswa dari Indonesia nggak dapat ini. saya pakai ini kan karena waktu itu jadi akhirnya saya mutusnya udah langsung aja lah cabut ke Jepang, karena kayak gini saya berpikirnya gini, kalau kita tinggal di seandainya orang Batak tinggal di Jawa beberapa tahun pasti dia bisa bahasa Jawa, orang Jawa tinggal di Kalimantan jadi bisa bahasa Kalimantan gitu kan. Orang Padang pindah ke Sulawesi jadi bisa bahasa Sulawesi. Jadi saya berpikir ya udahlah nanti juga saya lama-lama bisa bahasa Jepang kalau saya tinggal di Jepang. Benar. Saya juga ngalamin itu, Mbak, aku. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nyampe ke Thailand ya mau nggak mau kan, iya. Karena kadang ilmu kepepet. Jadi kalau kita terdesak
pasti nanti apanya keluar, apa namanya itu, Lalu kemampuan stres di kita ya, awal. ability kita tuh keluar, kayak kemampuannya tuh semua keluar. Makanya akhirnya ya udah saya mutusin ke Jepang. Oke, kalau kisaran biaya yang misalnya nih kita mau berangkat ke Jepang, Mbak, apa yang biaya apa namanya? Kisaran biaya yang perlu kita siapkan nggak? Berapa, Mbak? Biaya sekolah. Nah, biaya sekolah itu tergantung kurs. Oke. Kalau di yen-nya tuh tetap, tapi di rupiahnya itu bakal beda-beda. Jadi ya tergantung kurs. Ya, jadi kisaran di yen-nya itu pendaftaran uang sekolah bahasa itu kisaran ya rata-rata untuk 6 bulan itu untuk 1 semester itu 280.000 yen, kisaran sekitar itu. Berapa itu? 20 juta? 10 juta? Berapa itu? Bukan, 280.000 yen itu hampir 30 jutaan. Itu 1 semester. Itu 1 semester. Nah, nanti kita mau berangkat itu kita bayar uang semester awal. Jadi kita bayar uang sekolah itu, uang pendaftaran, sama uang semester awal, sama uang asrama. Uang asrama itu untuk 6 bulan, waktu itu kisaran, kalau nggak salah saya 90.000 yen. Jadi pokoknya total waktu itu hampir 500.000 yen waktu itu saya bayar. 500, kisaran segitu. Kisaran 500.000 yen untuk semuanya itu uang asrama selama 6 bulan. Itu udah kita tinggal di asrama kan, udah semua fasilitas di situ. Habis itu uang pendaftaran sekolah sama uang itu udah masuk uang buku, kalau nggak salah uang buku, uang ini 6 bulan. Pokoknya uang belajar selama 6 bulan. Nah, kita udah sampai itu kan, biasanya sekolah bahasa tuh bantu kita juga kalau yang mau kalau yang mau kerja atau mau kuliah gitu ya? Iya, yang mau daftar kerja part time ada nggak? Biasanya tuh gitu sekolah bahasa juga nyariin. Ya, ditawarin Jadi gitu kita ya. bisa, ya nanti kalaupun sekolah nggak nawarin, kita bisa tanya sama senseinya. Sensei, saya mau kerja part time, bisa nggak bantu carikan gitu. Memang agak gampang ya cari kerja kalau udah bisa bahasa Jepang ya, Mbak. Memang di situ ya. Iya, tapi walaupun nggak bisa bahasa Jepang pun, waktu masih awal datang, mereka tetap bakal bantu. Jadi, tapi saran saya sih, les dulu di Indonesia, benar-benar kuasain dulu bahasa Jepang sampai level N4, terus baru daftar sekolah bahasa di Jepang. Jadi dari N4, N3, N2. Jadi di Jepangnya itu cuman untuk sampai ngejar level N2 atau N1. Oh, berarti jadi N1 yang paling tinggi ya, Mbak? Iya, jadi kalau udah bisa N4 itu udah bisa kerja part time di Jepang. Walaupun masih ini tapi udah lebih mudah gitu cari kerja part time. Jadi kayak les dulu di Indonesia sampai lulus N4 atau N3, baru daftar sekolah bahasa di Jepang. Ambil yang sebentar aja, ambil yang setahun aja gitu. Cuman untuk bisa lihat cek ininya, baru kemudian bisa survei kampus. Nanti tuh banyak survei kampus. Jadi asal kalau di Jepang itu biasanya setiap tahun itu pasti mereka ngadain open kampus kan. Setahun tuh kayaknya 2 kali loh open kampus. Jadi nanti kalau open kampus tuh kita bisa datang ke kampus, ngecek semuanya, tanya-tanya gitu apa segala macem. Mereka juga bakal ngasih pengarahan gimana cara masuk kampus ini, syarat-syaratnya apa aja gitu tuh pasti ada mereka. Jadi kita bisa datang banyak kampus, kita ngecek mau ngecek yang kampus mana gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Ini berarti mungkin bisa dilanjutin, Mbak, tadi ketika sudah sudah kursus ya, Mbak. Terus proses dapat beasiswa S2-nya seperti apa, Mbak? Apa syarat-syaratnya dan sebagainya? Jadi gini, kalau S2 di Jepang, kalau masuk kampus negeri itu susah banget. Jadi masuk dulu, kalau di Jepang masuk dulu ke kampusnya. Kalau udah lulus di kampusnya, pihak kampus yang ngasih beasiswa langsung. Jadi nanti pihak kampus, jadi bukan kita daftar sendiri gitu, bukan. Tapi nanti orang kampus, pihak dari office-nya bakal milihkan, ini ada beasiswa, kamu bisa daftar gitu. Mereka bakal kirim email ke kita, ini ada beasiswa, silahkan mendaftar gitu. Kalau terus kita tinggal lengkapi dokumen yang mereka beri, yang mereka kirim ke kita, yang mereka berikan, kemudian isi, udah kasihkan ke kampus, nanti kampus yang daftarkan, terus ke yayasan, kemudian nanti dari itu juga yayasan langsung transfer otomatis ke rekening, jadi udah dapat langsung.
Kalau berarti nama beasiswa yang didapat Mbak bukan yang tadi yang MES apa tadi? Bukan ya? Bukan, Tapi dari bukan pihak Max university kan, ya? Dari pihak university iya, langsung. gimana ya? Pihak university memberikan syarat-syarat, dokumen apa segala macamnya ke kita. Tapi itu tuh dari pihak yayasan. Jadi yayasan ke university bagi ke mahasiswa. Ya. Gitu. Kalau jadi kalau kita lagi nggak ada duit, daftar sendiri, bilang sama orang kampus. Saya nggak ada uang, tolong bantu saya dapat beasiswa. Jadi mereka bakal carikan. Oh iya, yang penting keterima dulu lah ya di kampusnya. Iya, kalau nggak diterima mereka nggak bakal bisa daftar. Kalau tadi berapa kita dikasih beasiswa Mbak? Cukup nggak buat hidup atau cuman biaya kampus saja terus kita kerja gitu? Kalau yang Mbaknya? Oh, kalau saya, jadi saya daftar yang Menjo juga. Jadi S2 saya tuh gratis, free. Biaya kuliah, biaya uang pendaftaran masuk saya gratis, uang semester saya gratis. Nah, beasiswa yang mereka kasih itu cuma untuk jajan, untuk uang makan. Jadi cukup. Terus kemudian saya kerja part time juga kan untuk ini. Ya cukup, alhamdulillah cukup. Terus dari kerja part time sih udah memenuhi untuk biaya hidup saya tiap bulan. Maksudnya yang penting nggak bayar uang kuliah, itu dari kerja part time saya udah cukup untuk bayar biaya hidup tiap bulan. Tapi kalau dapat beasiswa, jadi uang beasiswanya bisa disimpan. Gitu. Ya. Kita nabung lah. Iya, jadi kayak uang kerja part time untuk biaya hidup, uang beasiswa untuk tabungan, kemudian karena uang kuliah udah gratis kan, jadi nggak perlu bayar. Itu sih. Oke, sip. Berarti itu tadi teman-teman. Jadi kita kalau mau ke Jepang, intinya berani ke Jepang, terus dia belajar bahasa dan daftar kampus, keterima di kampus, insya Allah pasti dapat beasiswa. Gitu ya Mbak, singkatnya untuk bagaimana ceritanya untuk mendapatkan beasiswa di S2-nya. Nah, sekarang untuk yang S3 Mbak. Apa? Ya. Ini sudah S2, kenapa mau S3 Mbak?